Shalom everyone. Shalom semuanya. I want to wish all the mothers here happy Mother's Day. Saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua ibu di sini. Do you know why RGM celebrate Mother's Day in a very special way? Saudara, apakah saudara tahu mengapa RGM ingin merayakan Hari Ibu dengan cara yang lebih spesial? Yes, Mother's Day is very special. Ya, Hari Ibu itu adalah hari yang sangat-sangat spesial. I know that in Indonesia, some of you celebrate Mother's Day in December. Saya tahu perayaan Hari Ibu di Indonesia itu di bulan Desember. But international celebrate Mother Days in May. Tetapi Hari Internasional merayakan Hari Ibu itu di bulan Mei. So you know that RGM we are international church, right? Jadi saudara tahu kan RGM itu gereja internasional. So we celebrate Mother's Day in May. Jadi kita merayakan Hari Ibu di bulan Mei. But in December we can celebrate again. Tetapi di bulan Desember nanti kita bisa rayain lagi. Our senior pastor, Pastor Jason, very particular. Ya, senior pastor kita, Pastor Jason itu orangnya sangat-sangat teliti punya. He wants all RGM members, Dia mau semua anggota RGM, whether you are man, whether you are husband, you are boys, mau itu masih anak-anak walaupun suami. his message is we need to become a man that know how to honor women and Yeah. know how to honor mothers. Pesan Pastor Jason adalah setiap para laki-laki, suami, anak harus bisa menghormati wanita dan istri. You will know why we need to honor mothers and women. Hari ini saudara akan tahu kenapa kita harus menghormati para wanita dan para ibu. My sermon title tonight is Mothers Don't Give Up. Judul khotbah saya malam ini adalah Mama Jangan Menyerah. You may be thinking that, oh no, this is for mothers, this is for women. What about us, boys, men? Mungkin ada yang berpikir, oh khotbah malam hari ini hanya untuk wanita aja, hanya untuk mama. Bagaimana dengan kami di sini para laki-laki? This message is also for you. Pesan hari ini, khotbah hari ini juga buat saudara. Tonight message is for everyone. Pesan khotbah hari ini untuk semua orang. To every mother, whether you are still rocking babies, or you are raising teens, or you are guiding adult children, or even you are mentoring spiritual sons and daughters, this message is for you. Untuk setiap mama di sini, baik yang masih mengasuh bayi, membesarkan remaja, membimbing anak-anak dewasa, membimbing anak-anak rohani, khotbah hari ini ditujukan untuk saudara. And also for every mother to be. Dan untuk setiap calon ibu. Those of you who are planning to get married or getting married, yeah, Ya, beberapa yang sudah berencana untuk menikah atau berencana untuk menikah. may you learn what God has planned for you so that in future you and your children will walk in his path of purpose and not suffer the pain of regret. Biarlah malam hari ini saudara belajar sejak dini apa yang Tuhan rencanakan untuk Anda sehingga di masa depan ya saudara dan anak-anak saudara akan berjalan di jalan tujuan Tuhan dan tidak menderita karena rasa sakit dan penyesalan. As a pastor, I have mothers coming to me and say that they regret that they have not done enough or they have taught their children wrongly in the past. Ada beberapa mama yang datang kepada saya dan berkata, saya menyesal. Karena saya masih belum memberikan yang terbaik, belum memberikan yang cukup kepada anak saya, atau mengajarkan hal yang salah kepada anak saya. As a result, their family have to bear certain bad consequences because of bad decision. Dan hasilnya keluarga ini harus menanggung konsekuensi yang buruk diakibatkan salah satu keputusan yang buruk juga. So every mother to be listen carefully
If you just practice what has been taught tonight, I am sure you and your children will not suffer the pain of regret. Jadi para calon ibu yang ada di sini, dengarkan baik-baik. Jika malam hari ini saudara melakukan apa yang telah diajari, saya bisa pastikan tidak akan ada penyesalan yang akan terjadi. So, what about to every father and all the father to be? Bagaimana dengan para papa atau calon papa? This includes all the boys, okay? Ini termasuk anak-anak laki-laki di sini. Because boys, you are going to be a father one day. Karena anak-anak laki di sini suatu hari kalian akan menjadi seorang papa. Listen closely. Dengarkan secara saksama. Honor the mother of your children with kindness, understanding, patience, and gentleness. Hormatilah mama dari anak-anakmu dengan kebaikanmu, dengan pengertian, dengan kesabaran, dan dengan kelemah lembutan. Be always supportive as unto the Lord, never judgmental, harsh with your words, or abusive in any way, so that it may be well with you. Selalu mendukung istrimu dengan Tuhan, tetapi jangan pernah menghakimi, jangan pernah mengeluarkan kata-kata kasar dari mulut Anda atau kasar dengan cara apapun agar semuanya berjalan baik di dalam kehidupanmu. God knows how challenging the role of a woman. That's why He created women to be multitaskers. Tuhan tahu betapa beratnya menjadi seorang wanita. Ya, beratnya peran wanita itu. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan wanita untuk menjadi multitasker. You agree with me? Women are multitaskers. Para ibu-ibu setuju di sini Yes. bisa melakukan banyak hal. Why do you think you are multitasker? Kenapa para mama di sini kalian itu bisa melakukan banyak sekali hal? The godly woman will realize that because God made it so. Orang wanita yang saleh akan berpikir bahwa ya memang Tuhan menciptakan aku seperti begitu. Because God knows I have many things that I have to do. Karena Tuhan tahu aku punya banyak sekali hal yang harus aku lakukan. You know what happened to the ungodly woman? Terus bagaimana dengan para wanita yang tidak saleh? The ungodly woman will say, why my husband so slow? Wanita yang tidak saleh akan berkata, kok suami aku lambat sih? Why my husband only know how to do one thing? Kok suami aku hanya bisa ngelakuin satu hal sih? Why there are many things that my husband doesn't know? Kenapa kok suamiku apapun tak tahu? Why I have to settle everything? Kenapa aku yang harus melakukan semuanya? So all the women, Jadi semua para wanita di sini, tell yourself this. katakan kepada diri kalian sendiri. There's a reason why God made me multitaskers. Ada alasannya mengapa Tuhan menciptakan aku sebagai seseorang yang bisa melakukan banyak hal sekaligus. So that I can achieve and complete many multitasks. Sehingga aku bisa meraih dan melakukan hal-hal banyak yang harus aku lakukan. God knows how hard it is to be a godly mother and godly wife. Tuhan tahu betapa sulitnya menjadi para mama dan istri yang saleh. That's why He does not stay silent concerning women and concerning mothers. Karena itu Tuhan tidak pernah diam atau tidak akan tinggal diam ya yang berkaitan dengan para wanita dan para istri. And God knows it is even more difficult to be a godly wife. Dan Tuhan juga tahu lebih sulit lagi bagaimana caranya untuk menjadi istri yang saleh. That's why God warned all husband. Maka dari itu Tuhan memperingatkan semua suami. 1 Peter chapter 3 verse 7. Yang tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Husbands, likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Demikian juga para suami. Hiduplah bersama mereka dengan penuh pengertian.
Hormatilah istri sebagaimana layaknya seorang yang lebih lemah dan sebagai sesama ahli waris dari kasih karunia kehidupan, supaya doa-doamu tidak terhalang. Friends, I don't know how do you read this verse, but to me, I think this is very serious. Saya tidak tahu bagaimana saudara melihat ayat ini, tetapi bagi saya ayat ini sangat-sangat serius. If you notice what God is saying, Kalau saudara menyadari apa yang Tuhan katakan, I'm going to rephrase it, okay, so it is easier to understand. ya saya ingin mengubah cara penyampaiannya. God is saying, if you mistreat my daughter, don't expect me to listen when you pray. Tuhan berkata, jika kamu menganiaya putriku, jangan harap aku akan mendengarkan doamu. Wow. Wah, Is that serious enough? bukankah ini sangat serius? Come on, man, boy, how many of you want your prayer answered? Coba, seberapa banyak para laki-laki dan anak-anak di sini yang ingin doanya dijawab? Okay, tell to yourself, I'll treat my wife good. Katakan kepada dirimu sendiri, aku akan menyayangi istriku dengan sepenuh hati. Do you know why? Motherhood is one of the highest calling on this earth. Saudara tahu mengapa? Karena menjadi seorang mama adalah salah satu panggilan tertinggi di dunia. And without question, one of the hardest. Tanpa diragukan lagi, menjadi mama itu adalah hal yang paling sulit. There are days full of laughter and joy. Ada hari-hari di mana penuh dengan tawa dan sukacita. And there are nights of silent tears, unseen sacrifice, and overwhelming fatigue. Tetapi ada juga malam di mana yang penuh dengan air mata, pengorbanan yang tak terlihat, dan kelelahan yang luar biasa. You may feel stretched very thin. You may wonder sometimes, am I making any difference to my children? Am I doing it correctly towards my children? Am I doing it correctly towards my family? Ya, Anda mungkin merasa seluruh tenaga itu sudah terkuras dan Anda mungkin akan bertanya-tanya, apakah aku sudah membuat perbedaan? Apakah aku sudah melakukan yang terbaik bagi suamiku? Apakah aku sudah melakukan yang terbaik bagi anak-anakku? So mothers, I want you to put aside all those questions because today there are 3 facts that God is giving you. Para mama di sini, saya ingin menyampingkan pertanyaan-pertanyaan tadi, tetapi malam hari ini saya akan memberikan 3 fakta yang Tuhan mau berikan kepada para mama di sini. The first one, this calling is directly from God to you. Yes, God is the one who called you. Yang pertama, panggilan menjadi seorang mama adalah panggilan langsung dari Tuhan. Ya, menjadi seorang mama adalah sebuah panggilan. You're not called by your husband, you're not called by your lover, you're not called by your children, but God is the one that called you from the very beginning. Saudara tidak dipanggil menjadi seorang mama dari suami saudara, dari anak saudara, ya, dari suami saudara, tetapi dari Tuhan sendiri. That's why you will find that many women and wives, they will grow bitter if they continually look towards their husband and their children for reward, appreciation. Makanya banyak sekali para mama di sini yang hatinya dipenuhi dengan kepahitan setiap kali memandang suaminya, setiap kali memandang anaknya untuk merasa dihargai dan dikasihi. So you need to know this very fact. Number 1 fact, God himself called you, nobody else. Jadi fakta pertama yang para mama di sini harus tahu bahwa Tuhan sendiri yang memanggil saudara. So tidak ada orang lain yang memanggil itu. So these roles, this duty, this responsibility is between you and God, not between you and your husband, you and your children. Jadi peran saudara sebagai seorang mama itu adalah peran di antara Tuhan dan saudara, bukan antara saudara dengan suami saudara, bukan dengan saudara dengan anak saudara. And point number 2, remember the one that called you, he sees you. Dan ingat poin yang kedua, dia yang memanggil saudara adalah dia yang akan melihat saudara. When he see you means he's guiding you. Apa sih artinya? Ketika Tuhan melihat kita, artinya Tuhan menuntun saudara.
And you need to know God is definitely with you. Dan saudara harus ingat malam hari ini, Tuhan pasti akan bersama dengan saudara. Let us explore the first point. Mari kita God called you. pelajari poin pertama, Tuhan memanggil saudara. Have you ever wondered, okay, so God called me, but what is this calling? Pernah gak Anda, saudara bertanya-tanya, ya Tuhan memanggil aku, apa sih panggilan ini? Yes, whether you are a mother, whether you are single, as long as you are a woman, okay, this call is for you. Ya, baik itu untuk seorang mama atau baik yang masih single, setiap wanita di sini ingat panggilan ini untuk saudara. So it doesn't matter whether you are a single mother or you are single and you decided not to get married, this call is still for you. Tidak peduli baik saudara itu adalah ibu saja tanpa suami, panggilan ini tetap untuk saudara. The Proverbs 31 women is a God divine standard that is not of this world. Malam hari ini mari kita lihat apa yang tertulis di dalam Amsal 31. Wanita dalam Amsal 31 adalah standar yang ditetapkan Tuhan, bukan standar yang ditetapkan oleh dunia. It does not describe a perfect woman, but it describes a faithful woman. Ini tidak menggambarkan wanita yang sempurna, tetapi menggambarkan wanita yang setia. She is always faithful to God, number one. Ia adalah seorang wanita yang selalu setia kepada Tuhan. Because of her faithfulness to God, then she can consistently faithful to her husband and her children. Dikarenakan kesetiaannya kepada Tuhan, maka wanita ini akan setia kepada suaminya dan akan setia kepada anaknya. A woman whose strength, wisdom, and her ability to positively impact others are all rooted because of her relationship with God. Seorang wanita yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan kebijaksanaan, yang memiliki kemampuan untuk memberikan dampak positif kepada orang lain. Semua hal ini terjadi karena ada akar atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Only then she can be consistently efficient and a blessing to her family. Ketika ada hubungan dengan Tuhan, baru wanita ini bisa secara konsisten, bisa secara efisien dan menjadi berkat bagi keluarganya. Let's reflect on the beauty of who she is, the efficient woman defined by God's standard. Mari kita bahas kecakapan wanita ini, wanita yang efisien, yang ditentukan oleh standar Tuhan. If you read Proverbs chapter 31 verse 10 to 12, you will find she is valuable and trustworthy. Jika saudara membaca Amsal 31 ayat 10 sampai 12, saudara akan menemukan bahwa wanita seperti ini sangat berharga dan dapat diandalkan. An excellent woman, one who is spiritual, capable, intelligent. Who is he who can find her? Her value is more precious than jewels, and her worth is far above rubies and pearls. The heart of her husband trusts in her confidently and relies on and believes in her securely, so that he has no lack of honest gain or need of dishonest spoil. She comforts, encourages, and does him only good as long as there is life within her. Wanita yang sangat baik, yang dewasa rohani, cakap, cerdas, dan berbudi luhur. Siapakah yang dapat menemukannya? Nilainya lebih berharga daripada permata, dan nilainya jauh di atas batu delima atau mutiara. Hati suaminya percaya kepadanya dengan penuh keyakinan dan mengandalkan serta mempercayainya dengan aman, sehingga dia tidak kekurangan pendapatan yang jujur atau membutuhkan pendapatan yang tidak jujur. Dia menghibur, mendorong,
dan berbuat baik kepadanya selama masih ada kehidupan di dalam dirinya. Can you see what the Bible is saying? Because of her faithfulness towards God, the husband has no lack of honest gain and no need to have dishonest spoil. Bisakah kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan tadi? Dikarenakan kesetiaan wanita ini, suaminya tidak akan pernah kekurangan pendapatan yang jujur. I have seen many women because of their fear of not having enough money. Saya telah melihat banyak sekali wanita yang karena takut tidak cukup dengan uang, Or some women because they see their neighbor have holiday every year and they have branded bags and new car, they keep pressing their husband. dan beberapa wanita yang cemburu dengan tetangganya yang setiap tahun bisa pergi liburan, yang memiliki tas-tas bermerek, sehingga wanita ini akan memaksakan suaminya untuk memberikan hal yang sama. Out of the pressure of the husband to fulfill their duties as a good husband, they start doing something dishonest and ended up they receive dishonest spoil. Dikarenakan tekanan yang para suami terima dari istrinya, maka para suami mau tidak mau memilih cara yang tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. It is written here, an excellent woman is a rare and priceless gem. Tertulis di sini bahwa wanita yang baik, wanita yang cakap adalah permata yang langka dan tidak ternilai harganya. Her worth isn't measured in status or success. Nilai wanita yang cakap ini tidak diukur dari status atau kesuksesan, It is measured by her character. tetapi dinilai dari karakternya. She brings stability to her home and peace to her relationship. Dia membawa stabilitas di dalam keluarganya dan membawa kedamaian di dalam hubungannya. Her husband trusts her completely, knowing her heart is consistent, and listen to this carefully, her intentions are pure. Suaminya bisa mempercayai istrinya sepenuhnya dan bisa mengandalkan istrinya. Dengarkan ini baik-baik. Dan suaminya tahu bahwa hati istrinya memiliki konsisten dan niat yang murni. She only brings good, not harm to her family every single day of her life, every breath that she takes. Dia hanya membawa kebaikan. Wanita seperti ini tidak akan membawa bahaya bagi keluarganya setiap hari di dalam kehidupannya, setiap nafas yang dia ambil. Let us continue Proverbs chapter 31 verse 13 to 16. She is hardworking and resourceful. Wanita seperti ini adalah pekerja keras dan berguna. She seeks out wool and flax and works with willing hands to develop it. She is like a merchant ship loaded with foodstuffs. She brings her household food from a far country. She rises while it is yet night and get spiritual food for her household. Listen to this carefully. Spiritual food for her household and assigns her maids their tasks. She considers a new field before she buys or accepts it, expanding prudently and not courting neglect of her present duties by assuming other duties. With her savings of time and strength, she plants fruitful vines in her vineyard. Dia mencari wol dan rami dan bekerja dengan tangan-tangan yang rela untuk mengembangkannya. Ia seperti kapal dagang yang syarat dengan bahan makanan. Ia membawa makanan untuk keluarganya dari tempat yang jauh.
Ia bangun ketika hari masih malam dan menyediakan makanan rohani. Dengarkan ini baik-baik. Menyediakan makanan rohani untuk rumah tangganya dan tahu mengatur para pembantunya untuk melakukan tugas mereka. Ia mempertimbangkan ladang baru sebelum membeli atau menerimanya, mengembangkannya dengan bijaksana dan tidak melalaikan tugas-tugasnya yang ada sambil mengambil tugas-tugas lain dengan penghematan waktu dan tenaganya. Ia menanam pohon anggur yang subur di kebun anggurnya. So you can see according to the scripture, this woman is never idle. Jadi menurut firman Tuhan, tahu wanita seperti ini bukanlah wanita pemalas. She is intentional. Dia memiliki tujuan hidup. This woman is a doer, a planner, and a woman of action. Wanita seperti ini adalah seorang pelaku, seorang perencana, dan seorang wanita yang memiliki tindakan. You can see the description of the Bible say that she not only manages her home, she manages her business and her responsibility with wisdom and diligence. Kita bisa lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa wanita seperti ini tidak hanya mengelola rumah dan keluarganya, tetapi wanita seperti ini juga mengelola bisnis dan semua tanggung jawabnya dengan hikmat dan ketekunan. She manages all these things without blaming or complaining. Dia melakukan semua hal ini tanpa menyalahkan siapa-siapa dan tanpa komplain. Not only that, she doesn't just wait for opportunity, but she know how to create them. Bukan hanya itu saja, wanita seperti ini bukanlah wanita yang hanya menunggu kesempatan datang, tetapi wanita seperti ini menciptakan kesempatan. And she does it all with joy, not grudgingly. Dan dia melakukan semuanya ini dengan penuh sukacita tanpa bersungut-sungut. I've met many women as a pastor Saya bertemu dengan banyak sekali wanita that complains all the time, yang selalu komplain terus, especially those who are in Indonesia. khususnya yang ada di Indonesia. Because somehow the tradition and the culture taught women to stay at home and don't work. Karena budaya yang diberikan Indonesia adalah para wanita tidak boleh bekerja di luar, harus tinggal di rumah. And immediately when they have to go out to work, they do it grudgingly because they think why other women doesn't have to work and I have to work. Dan ketika mereka diminta untuk pergi keluar untuk bekerja, mereka akan melakukannya dengan bersungut-sungut dan mereka akan berkata, kenapa aku harus bekerja di luar? Kenapa para wanita lain tidak perlu kerja di luar? I just want to encourage you, friend. We are bound by scripture and not culture or tradition. Saya hanya ingin menguatkan para wanita di sini bahwa kita diikat oleh firman Tuhan, tidak terikat oleh budaya. So if let's say your husband say that it's good for you not to go out to work, hallelujah. Kalau suami saudara bilang bahwa saudara nggak usah pergi keluar kerja, ya haleluya. But even so, if we need to go out to work, Tetapi kalau kita harus benar-benar pergi keluar untuk bekerja, all the women must also say hallelujah. semua para wanita di sini juga harus berkata haleluya. Because a Proverbs 31, women are a woman who works. Karena wanita yang dideskripsikan di Amsal 31 ini adalah wanita yang pekerja keras. Let us continue Proverbs chapter 31 verse 17 to 19. Kita akan lanjut di Amsal 31 ayat 17 sampai 19. Not just she is hardworking and resourceful, but you will find that she is also very strong in her body and in her spirit. Bukan hanya saja pekerja keras dan berguna, wanita seperti ini adalah wanita yang kuat dalam tubuh dan roh. She girds herself with strength. What does it mean? Spiritual, mental, and physical fitness for her God-given task. And makes her arms strong and firm. She tastes and sees that her gain from work with and for God is good.
Her lamp goes not out, but it burns on continually through the night of trouble, privation, or sorrow, warning away fear, doubt, and distrust. She lays her hands on the spindle and her hands hold the distaff. Ia membekali dirinya dengan kekuatan. Apa sih arti kekuatan di sini? Kekuatan kebugaran rohani, mental, dan fisik untuk tugas yang diberikan Tuhan dan membuat lengannya kuat dan teguh. Dia tahu melihat bahwa keuntungan dari pekerjaannya bersama dan untuk Tuhan adalah baik. Pelitanya tidak padam, tetapi terus menyala sepanjang malam dalam kesulitan, kekurangan, atau kesedihan, melawan rasa ketakutan, keraguan, dan ketidakkepercayaan. Ia meletakkan tangannya pada poros dan tangannya memegang galah. The Bible says she is not weak, yes, not in her body, not in her mind, especially not her faith. Alkitab mengatakan bahwa wanita seperti ini bukanlah wanita yang lemah. Ya, tidak lemah dalam tubuh, tidak lemah dalam pikiran, khususnya imannya tidak lemah. She faces challenges head on, armed with God's strength. Dia menghadapi tantangan dengan keberanian dan dipersenjatai dengan kekuatan dari Tuhan. She is capable, resilient, unshaken. Wanita seperti ini adalah wanita yang mampu, tangguh, dan tidak tergoyahkan. And she handles the work before her, whether in the home or beyond, with steady hands and a determined heart. Dan dia menangani semua pekerjaan yang ada di hadapannya dengan sangat baik, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tangan yang mantap dan hati yang teguh. Listen, friend, her strength is not in her muscles, but in her missions. Dengarkan baik-baik saudara, kekuatannya bukan pada ototnya, tetapi pada misinya. Let us continue Proverbs chapter 31 verse 20 to 22. Kita akan melihat kembali di Amsal 31 ayat 20 sampai 22. She is generous and well prepared. Wanita seperti ini adalah murah hati dan selalu siap. She opened her hand to the poor. She reaches out her filled hand to the needy, whether in body, mind, or spirit. She fears not the snow for her family, for all her household are doubly clothed in scarlet. She makes for herself coverlets, cushion, and rugs of tapestry. Her clothing is of linen, pure and fine, and of purple, such as that of the priest and the hallowed clothes of the temple. Ia mengulurkan tangannya kepada orang miskin. Ya, ia mengulurkan tangannya yang penuh kepada orang yang membutuhkan, baik secara jasmani, mental maupun rohani. Ia tidak takut akan salju bagi keluarganya, karena semua orang yang ada di dalam keluarganya berpakaian kain kirmizi. Ia membuat selimut, bantal, dan permadani. Pakaiannya terbuat dari lenan, murni dan halus, dan berwarna ungu seperti pakaian para imam dan pakaian di bait suci. She lives with open hands and a ready heart to minister and to provide for the poor, needy, orphans, and widow. Wanita seperti ini hidup dengan tangan terbuka dan hati yang siap untuk melayani dan menyediakan orang miskin, orang yang membutuhkan, anak yatim piatu, dan para janda. She's not only prepared for her family, for herself, but also prepared to bless others. Wanita seperti ini tidak hanya akan mempersiapkan diri untuk keluarganya, tidak mempersiapkan diri untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa saja, memberkati orang lain juga. Because her generosity flows from her trust in God's provision. Karena kemurahan hatinya mengalir secara alami dari kepercayaannya yang penuh terhadap Tuhan.
Listen carefully. She does not fear or worry about having not enough for the future because she already made the necessary preparation. Wanita seperti ini tidak akan takut atau khawatir tidak memiliki cukup uang untuk masa depan. Karena wanita seperti ini telah mempersiapkan, telah membuat persiapan baik itu secara rohani maupun kebutuhan praktis. Let us continue in verse 23 to 24. She is a woman that know how to honor her family and also know how to honor her community. Mari kita lanjut di ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata bahwa perempuan seperti ini tahu caranya menghormati keluarga dan komunitasnya. Her husband is known in the city gates. When he sit among the elders of the land, she makes fine linen garments and leads others to buy them. She delivers to the merchants girdles or sashes that free one up for service. Suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang kota. Ketika ia duduk di antara para orang terhormat, ia membuat pakaian linen yang secara bagus dan mengarahkan orang lain untuk membelinya. Ia sendiri mengantarkan ikat pinggang kepada para pedagang, mempermudah pekerjaannya. The word declares that her character helped in the building and establishing of her family reputation. Kata ini menyatakan bahwa karakternya membantu dalam membangun dan memperkuat reputasi keluarganya. Listen, not destroying the husband and the family reputation. Dengarkan baik-baik. Wanita seperti ini tidak akan menghancurkan reputasi keluarganya dan suaminya. She will strengthen her husband's standing in the community. Ia akan memperkuat posisi suaminya di komunitasnya. Not by force, but by faithfulness. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesetiaan. She know how to contribute. Dia tahu caranya bagaimana berkontribusi. She contributes economically, creatively, and relationally. Dia tahu bagaimana cara berkontribusi secara ekonomi, secara kreatif, atau menjalin hubungan dengan sesama. She is a woman of influence, not because she seek fame, but because she walks in faith. Ia adalah wanita yang bisa membawa pengaruh yang baik, bukan karena untuk mengejar tahta, tetapi karena kesetiaannya di dalam Tuhan. Let us continue in Proverbs chapter 31 verse 25 to 26. She speak in wisdom and kindness. Mari kita lanjut di Amsal 31 ayat 25 sampai 26. Wanita seperti ini ada hikmat dan kebaikan dalam perkataannya. Strength and dignity are her clothing, and her position is strong and secure. She rejoices over the future, the latter day or time to come, knowing that she and her family are in readiness for it. She opens her mouth in skillful and godly wisdom. And on her tongue is the law of kindness, giving counsel and instruction. Kekuatan dan kehormatan adalah pakaiannya. Kedudukannya kuat dan aman. Ia bersuka cita akan masa depan, hari akhir atau waktu yang akan datang. Karena mengetahui bahwa ia dan keluarganya telah siap untuk itu. Ia membuka mulutnya dengan hikmat yang terampil dan saleh, dan lidahnya ada hukum yang membawa kebaikan, memberikan nasihat dan pengajaran. Scripture clearly describe her word is her integrity. Alkitab dengan jelas menggambarkan perkataannya adalah integritasnya. Because she speaks with wisdom. Karena wanita seperti ini berbicara dengan hikmat. This wisdom can only be born from time spent with God. Listen, not born from time copy pasting Instagram code
or copy-pasting motivational speaker quote. Hikmat ini hanya bisa didapatkan ketika wanita seperti ini memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengarkan baik-baik, bukan hikmat yang didapatkan dari mengcopy-paste satu kutipan di Instagram atau sosial media lainnya. Her words build up and not carrying others down. Perkataan yang keluar adalah perkataan yang membangun, bukan yang menjatuhkan. And she teaches by example, corrects with grace, and speak in truth that is wrapped in agape. Dan wanita seperti ini mengajar dengan teladan, mengoreksi dengan kasih karunia, dan berbicara di dalam kebenaran yang dibungkus dengan kasih. Let us continue verse 27 to 30. She is God-fearing and deeply respected. Mari kita lanjut di Amsal 31 ayat 27 sampai 30. Wanita seperti ini adalah wanita yang takut akan Tuhan dan sangat dihormati. She looks well to how things go in her household. And the bread of idleness means gossip, discontent, and self-pity she will not eat. Her children rise up and call her blessed, happy, fortunate, and to be envied. And her husband boasts of and praises her, saying, many daughters have done virtuously, nobly, and well, with a strength of character that is steadfast in goodness, but you excel them all. Charm and grace are deceptive, and beauty is vain, because it is not lasting. But a woman who reverently and worshipfully fears the Lord, she shall be praised. Ia memperhatikan dengan seksama keadaan rumah tangganya dan sikap kurang kerjaan, gosip, ketidakpuasan, dan mengasihani diri sendiri. Tidak akan dimakannya. Anak-anaknya bangkit dan menyebutnya berbahagia, diberkati, beruntung, dan didambakan. Dan suaminya membanggakan dan memujinya dengan mengatakan, banyak perempuan yang telah berbuat baik, mulia, dan baik dengan kekuatan karakter yang teguh dalam kebaikan. Tetapi engkau mengungguli semuanya. Pesona dan keanggunan itu menipu, dan kecantikan itu sia-sia karena tidak kekal. Tetapi seorang wanita yang dengan hormat dan beribadah takut akan Tuhan, ia akan dipuji. Let me repeat. Bread of idleness means gossip, discontent, and self-pity she will never eat. Saya akan ulangi. Kata sikap kurang kerjaan di firman Tuhan tadi artinya adalah gosip, ketidakpuasan, dan mengasihani diri sendiri tidak akan dimakannya. Her greatest beauty is not just in her look, but it is in her reverence towards God. Kecantikan yang terbesar bukanlah pada penampilannya, melainkan pada rasa hormatnya yang besar kepada Tuhan. She is not praised just for what she does, but who she fears. Dia tidak dipuji atas apa yang dia perbuat, melainkan Tuhan yang dia takut akan. The word of God shapes and governs her in every aspect of her existence. Firman Tuhan membentuk dan mengatur di dalam setiap aspek kehidupannya. Friends, listen, she doesn't just keep the house, but she guard the spiritual integrity of her household. Dengarkan baik-baik, saudara. Wanita seperti ini tidak hanya menjaga rumah, tetapi dia menjaga integritas rohani rumah tangganya. Women's and wife and mothers. Para wanita, para istri, dan para mama. Do not ever let your action cause your husband's spiritual integrity to be questioned or hindered. Jangan pernah biarkan tindakanmu menyebabkan integritas suamimu dipertanyakan atau dihalangi. And yes, for all women, wives, and mothers, this is your God
God-given calling. Ya, untuk para wanita, para istri, dan para mama, ini adalah panggilan yang Tuhan berikan di dalam hidup Anda. Whether you are single or you are married, Baik itu yang masih sendirian ataupun yang sudah menikah. God has called you Tuhan telah memanggilmu to be a Proverbs 31 woman. untuk menjadi wanita Amsal 31 ini. And I plead with you, Dan saya memohon kepadamu, walk in that same calling. berjalanlah di dalam panggilan itu. This is the only key that you can have the breakthrough. Ini hanya satu-satunya kunci di mana saudara bisa memiliki terobosan. This is the only key that you are no longer feel rejected. Ini adalah salah satu kunci di mana saudara tidak akan merasa tertolak. This is the only key that you will no longer feel unappreciated or full of fear. Ini adalah satu-satunya kunci di mana saudara tidak akan merasa tidak dihargai. And remember, God who called you, He will not let you fight this alone. Dan ingat, Tuhan yang memanggilmu tidak akan membiarkan saudara bertarung dengan ini sendirian. This is not between you and your husband. Ini bukan tentang saudara dengan suami saudara. This is not between you and your children. Ini bukan tentang saudara dengan anak saudara. This is not between you and your family. Ini bukan tentang saudara dengan keluarga saudara. This is between you and God and your calling. Tetapi ini adalah berhubungan dengan saudara, dengan Tuhan, dan dengan panggilan yang telah Tuhan berikan. This is your purpose in this life. Ini adalah tujuan hidup saudara. So, women, Para wanita, mothers, para mama, those who know their calling, siapapun yang tahu panggilan they hidupnya, will focus themselves to walk according to their calling. mereka akan memfokuskan diri mereka untuk berjalan di dalam panggilan itu. Let us take a look at point number 2. God sees you. Mari kita lihat poin yang kedua, Tuhan melihat saudara. What does it mean when He say that He sees you? Apa sih yang dimaksudkan dengan Tuhan melihat saudara? Means that if you do according to His calling, Artinya ketika saudara melakukan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, you don't have to strive alone. saudara tidak perlu berjalan sendirian. He will see you through until you succeed. Tuhan akan melihat saudara sampai saudara sukses. That's why He who called you made you, created you to be multitaskers. Maka dari itu Tuhan telah memanggil saudara, telah menciptakan saudara sebagai multitasker. So remember, when you feel invisible, especially not significant enough, Jadi ingat, jika saudara merasa tidak terlihat atau merasa tidak penting, do you know motherhood is full of hidden moments? apakah saudara tahu bahwa menjadi seorang mama penuh dengan momen-momen tersembunyi yang tak terlihat? In Indonesia, you have a lot of helper at home, right? Di Indonesia mungkin banyak yang punya pembantu di rumah. But you know those people who live overseas in Singapore, someday we have to keep folding the clothing and washing clothing. Ya, tetapi ada para mama Indonesia yang tinggal di Singapura yang tidak punya pembantu, satu hari harus lipat baju berkali-kali. Do you know that we went to Israel as a group? Ya, kita pergi ke Israel sebagai grup. The journey is long, the program is long, so when everybody come home, we are all super exhausted. Jadi ketika perjalanan ke Israelnya sudah panjang, programnya sudah panjang, ya ketika pulang ke Indonesia semua ibu-ibu tuh sudah capek. So we have a group of people who fly from Israel to Indonesia, some who fly from Israel to Singapore. Jadi ada beberapa grup yang terbang dari Israel ke Indonesia, ada yang terbang dari Israel ke Singapura. Some who live in Singapore, some who live in Indonesia. Beberapa tinggal di Singapura, beberapa tinggal di Indonesia. So when everybody land in their home, one day later we check with each other and asking, how are you doing? Jadi ketika mereka sudah tiba di Indonesia, satu hari kemudian mereka akan chat
saling bertanya, bagaimana kabarmu? And those who live in Indonesia, they say, oh yes, I am resting. And the first thing that I do is I go and eat nasi padang. Ya, yang dari Indonesia akan balas, ya saya bisa beristirahat. Dan satu hal yang saya lakukan ketika sampai di Indonesia adalah makan nasi padang. And do you know those who stay in Singapore without helper, Dan mereka yang tinggal di Singapura tambah seorang pembantu, the discussion goes like this. ya percakapannya seperti ini. I have already put 4 loads of clothing in my washing machine. Saya udah cuci baju ya, taruh di mesin cuci itu udah 4 kali. But still there are so many clothes not yet washed. Tetapi banyak sekali bajunya yang ternyata masih belum dicuci. So can you see that, friends? Jadi bisa lihat itu saudara? Yeah, that is reality. Ya, itu adalah realita So kehidupan. what am I trying to say here? Jadi apa yang mau saya sampaikan For di sini? those of you who live in Indonesia, Bagi saudara yang tinggal di Indonesia, yeah, especially those of you who have helper at home, apalagi yang punya pembantu di rumah, stop complaining. jangan komplain. Yes, especially when we have to pray over our children, we have to serve tirelessly with no one watching. Ya, apalagi ketika kita harus terus berdoa untuk anak kita yang sedang tidur, melayani tanpa ada orang yang lihat. Friends, be assured, heaven sees what others miss. Para wanita, para mama di sini, dikuatkanlah karena surga melihat apa yang orang lain tidak lihat. According to Hebrews chapter 6 verse 10, for God is not unrighteous to forget or overlook your labor and the love which you have shown for his name's sake in ministering to the needs of the saints, his own consecrated people, as you still do. Karena sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Ibrani 6 ayat 10 yang berkata, sebab Tuhan tidak berlaku tidak adil jika ia melupakan jerih payahmu dan kasih yang telah kamu tunjukkan oleh karena namanya dalam melayani kebutuhan orang-orang kudus, umat yang dikuduskannya, seperti yang kamu lakukan sekarang ini. When you feel unappreciated, Ketika saudara merasa tidak dihargai, do you know your legacy is speaking? apakah saudara tahu hidup warisan Anda lah yang akan berbicara? You may not always hear the word thank you, Mungkin saudara tidak akan selalu mendengar kata terima kasih, but God is writing a legacy through you. tetapi Tuhan sedang menulis hasil hidup saudara ya melalui saudara. Even sometime or most of the time when your children roll their eyes in rebellion, Bahkan ketika anak-anak saudara memutar mata mereka dalam pemberontakan, keep doing what is right. tetap lakukan apa yang benar. Because your example is taking root. Karena contoh teladan hidup saudara itu sedang berakar. Even when your children don't say it now, Bahkan ketika anak saudara tidak mengatakannya sekarang, you need to know your love is forming their future in a very real and tangible way. saudara mesti tahu bahwa kasih saudara akan membentuk masa depan mereka dengan cara yang sangat nyata dan terlihat. God sees what you have sown and He is faithful to bring a harvest in due time. Tuhan melihat apa yang saudara telah tabur dan Tuhan akan dengan setia menuai hasil baiknya pada waktunya Tuhan. And when you feel weak, remember you are clothed in strength. Dan ketika para wanita di sini merasa lemah, ingatlah saudara berpakaian dalam kekuatan Tuhan. Remember the joy of the Lord is your strength. Ingatlah sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. And when the world distract you, Nah, ketika dunia mengganggumu, remember to fix your eyes on what matters. ingatlah untuk selalu memfokuskan pandangan saudara terhadap apa yang penting. Do you know we live in a culture full of noise, Saudara tahu kan, kita hidup di dalam budaya yang penuh dengan keributan, full of comparison,
penuh dengan perbandingan. comparing our kids to the neighbor kids, Selalu membandingkan anak kita dengan anak tetangga kita. comparing our kids to the other relative of family kids. Selalu membandingkan anak kita dengan anak saudara kita. Pressure to be everything. Selalu menekan mereka untuk menjadi segalanya. But a godly mother knows when to tune out of the world but tune into God. Tetapi para mama yang saleh tahu kapan harus mematikan suara dunia dan mendengarkan suara Tuhan. Guard your heart from all type of comparison. Jagalah hati saudara dari semua jenis perbandingan. Speak only wisdom and cease from worrying. Berbicaralah dengan hikmat dan berhentilah dari kekhawatiran. Because point number 3, you need to know God is with you. Karena poin nomor 3 berkata bahwa Tuhan menyertai saudara. When the days stretch on without end. Ketika hari-hari terus berlanjut tanpa akhir. When the nights are filled with restlessness. Ketika setiap malam dipenuhi dengan kegelisahan. When your strength feel drained. Ketika kekuatan Anda merasa terkuras. And your prayer seems to fall into silence. Dan seakan-akan doa saudara tidak terdengar. Remember this. Ingat ini. God is still with you. Tuhan masih menyertai saudara. Because in Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in the Karena spirit. Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. And in Matthew chapter 28 verse 20, the word of God say, and behold, God says, I am with you always to the very end of the age. Dan Matius 28 ayat 20 juga berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So, mothers, breathe deeply. Jadi para mama, tarik nafas dalam-dalam. Even when it feels like you have been forgotten. Bahkan ketika saudara merasa terlupakan. You know that you are held by a God who never forgets. Saudara tahu, saudara itu dipegang oleh Tuhan yang tak pernah melupakan saudara. Even when you are running on empty. Bahkan ketika Anda berlari berjalan dengan tangan kosong. Know His strength is made perfect in your weakness. Ketahuilah kekuatan Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan saudara. Even when you are on the verge of giving up. Bahkan ketika saudara sudah hampir menyerah. You need to know there is one who will hold you up. Saudara harus tahu Ada Tuhan. yang akan mengangkat saudara. And the one who called you, His name is faithful. Dan Tuhan yang memanggil saudara adalah Tuhan yang setia. Yes, 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Faithful is He who calls you, and He also will bring it to pass. 1 Tesalonika 5 ayat 24 berkata, Dia yang memanggil kamu adalah setia dan Dia juga akan menggenapinya. So keep going, all the mothers here in RGM. I say this all to you. Jadi teruslah maju buat semua mama yang ada di RGM. Saya mengatakan ini kepada semua mama yang ada di sini. You are not failing, Saudara tidak gagal, even when you have not seen result. bahkan ketika saudara belum melihat hasil, You are not forgotten. saudara tidak terlupakan, You are not fighting this alone. saudara tidak memenuhi bertarung ini sendirian. Do you know what you are doing right now? Saudara tahu apa yang saudara lakukan saat ini? You are not just raising children, Saudara tidak hanya mendidik anak, but you are fulfilling a divine calling. tetapi saudara sedang memenuhi panggilan ilahi.
Remember, you're not merely managing household. Ingat, saudara bukan hanya mengurus keluarga atau rumah, Do you know you are building a kingdom legacy? tetapi saudara harus tahu, saudara sedang membangun kerajaan Tuhan. So, be strong, all mothers. Jadi kuatlah untuk semua mama di sini. Yes, you are not alone. Ya, kalian tidak sendirian. And God who sees you Dan Tuhan yang melihat saudara will ensure you succeed. akan memastikan saudara akan sukses. Can I invite all the mothers on site to rise up? Semua mama di sini saya mau mengundang untuk bangkit berdiri. Ayo sekarang para suami atau para anak maju ke depan dan memberikan bunga kepada istri atau mamanya, dan jangan lupa peluk mereka dan katakan Happy Mother's Day, I love you, I treasure you. Engkau sangat-sangat berharga dan penting buat aku. Bukankah ini adalah momen yang sangat indah? Yes, this is RGM. Inilah keluarga RGM. Keluarga yang tahu menghormati wanita, tahu menghormati istri. Yes, this is RGM, our RGM family, a family who knows how to honor woman and how to honor mother. Pastor Jason will bless all the mothers, ya. Let us pray. Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we want to commit all the mothers into your hands today. Iya Tuhan, kami mau menyerahkan semua para mama di hadapan-Mu hari ini. Father, you know the difficulties and the challenges that they have to go through to Engkau raise up the tahu family. betapa sulitnya, betapa tidak gampang. Apa yang harus mereka lampaui cuman untuk mendidik anak-anak-Mu. Yes, Lord, you know their sacrifices and you know their pain. Engkau tahu pengorbanan mereka, Engkau tahu penderitaan mereka. So Father, today we ask for healing for all mothers. Ya Tuhan, kami minta sembuhkan semua para mama di sini. Yes, Lord, pour out your healing into their hearts. Ya Tuhan, biar Engkau sendiri yang mencurahkan kesembuhan di dalam hati mereka. Take away all the heaviness. Singkirkan semua kesesakan. Take away all the pain. Singkirkan semua kesakitan. Yes, Father, you know how they have suffered. Ya Tuhan, Engkau tahu bagaimana mereka telah menanggung penderitaan. Fill their hearts with your love. Penuhi hati mereka dengan kasih-Mu. Encourage them. Kuatkanlah mereka. Lift them up and bring comfort into their hearts today. Bangkitkan setiap mereka dan buat mereka dikuatkan oleh Engkau. Yes, Father, we also ask for fresh anointing for all the mothers here. Kami juga minta urapan yang baru turun atas setiap mama. Father, we ask for wisdom. Kami minta hikmat. Help them, Lord, Tolonglah mereka Tuhan, to build up their household on godly principles. agar mereka membangunkan keluarga mereka di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Help them to fulfill their role as a good helper to their husband. Tolonglah agar mereka sanggup melakukan tugas mereka sebagai istri yang takut akan Tuhan terhadap suami mereka. And continue to help them to nurture and to guide the children. Dan terus ajarilah mereka bagaimana mendidik anak-anak mereka. Yes, Father, we thank you for all the mothers. We are grateful to you. Terima kasih Tuhan atas semua mama. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada para mama. May you continue to bless them and provide for all the mothers. Biar Engkau sendiri yang terus memberkati dan menyediakan bagi mereka. Continue to fill their hearts with joy.
terus mengisi hati mereka dengan sukacita. And your joy shall continue to be their strength. Dan sukacitamu menjadi kekuatan bagi mereka. We thank you in Jesus' name. Terima kasih dan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang berdoa kami katakan Amen. amin, amin. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu, kita ada acara spesial lagi ya buat para mama. Mari sama-sama saya mengundang next ya. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman menghirup lelah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah takkan tersia usaha takut pada keras dunia. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu ingat bahagia meski kadang hidup tak baik saja. Nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu bukan telinga. Ingatlah, ini bukan sekadar kata. Maksudnya gelap menjadi makna ungkapan cintaku dari la 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 la. Nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu bukan telinga. Ingatlah, ini bukan sekadar kata. Maksudnya gelap menjadi makna ungkapan cintaku dari hati. Ayo sama-sama balik ya. Let us lift up our hands to receive the benediction. Ayo sama-sama kita angkat kedua tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan, Yevarechecha Adonai veishmerecha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya'er Adonai panav elecha vichunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. And in Jesus' name all Dan of God's di children dalam say, nama Tuhan Yesus, sama-sama yang berdoa kami katakan Amen. amin. Thank you very much and happy Mother's Day. Terima kasih, selamat hari Mama.